Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya dalam mata kuliah Lembaga Pembiayaan Syariah, yang mana pada kesempatan pertemuan ini adalah merupakan pertemuan yang ke-10. Baiklah saudara-saudara sekalian, untuk pertemuan kali ini saya akan membahas tentang perbedaan bank syariah dan bank konvensional. Akad dan aspek legalitas. Dalam bank syariah, akad yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan ukrawi, karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Seringkali nasabah berani melanggar kesepakatan atau perjanjian yang telah dilakukan bila hukum itu hanya berdasarkan positif belaka. Tapi tidak demikian bila perjanjian tersebut memiliki pertanggungjawaban hingga yaumil kiamat nanti. Setiap akad dalam perbankan syariah, baik dalam hal barang, pelaku transaksi maupun ketentuan lainnya, harus memenuhi ketentuan akad seperti hal-hal berikut ini. Pertama adalah rukun, seperti penjual, pembeli, barang, harga, akad atau ijab kabul. Kemudian syarat-syaratnya adalah barang dan jasa harus halal, kemudian harga barang dan jasa harus jelas, tempat penyerahan harus jelas karena akan berdampak pada biaya transportasi. Lantas barang yang ditransaksikan harus sepenuhnya dalam kepemilikan, tidak boleh menjual sesuatu yang belum memiliki atau dikuasai seperti yang terjadi pada short sale dalam pasar modal. Kemudian yang berikutnya adalah lembaga penyelesaian sengketa. Berbeda dengan perbankan konvensional, jika pada perbankan syariah terdapat perbedaan atau perselisihan antar bank dan nasabahnya, kedua belah pihak tidak menyelesaikannya di peradilan negeri, tetapi menyelesaikannya secara tata cara dan hukum syariah. Lembaga yang mengatur hukum materi atau berdasarkan prinsip syariah di Indonesia dikenal dengan nama Badan Anti Arbitrase Muamalah Indonesia atau BAMUI, yang didirikan secara bersama oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia. Kemudian yang berikutnya adalah struktur organisasi. Bank syariah dapat memiliki struktur yang sama dengan bank konvensional, misalnya dalam hal komisaris dan direksi, tetapi unsur yang sangat membedakan antara bank syariah dan bank konvensional adalah keharusan adanya Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi operasional bank dan produk-produknya agar sesuai dengan garis-garis syariah. Dewan Pengawas Syariah biasanya diletakkan pada posisi setingkat Dewan Komisaris pada setiap bank. Hal ini untuk menjamin efektivitas dan setiap opini yang diberikan oleh Dewan Pengawas Syariah. Karena itu, biasanya penetapan anggota Dewan Pengawas Syariah dilakukan oleh rapat umum pemegang saham setelah para anggota Dewan Pengawas Syariah itu mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional. Penjabaran dari Dewan Pengawas Syariah adalah peran utama para ulama dalam Dewan Pengawas Syariah adalah mengawasi jalannya operasional bank sehari-hari agar selalu sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah. Hal ini karena transaksi-transaksi yang berlaku di dalam bank syariah sangat khusus jika dibandingkan dengan bank konvensional. Dewan Pengawas Syariah harus membuat pernyataan secara berkala bahwa bank yang diawasinya telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah. Pernyataan ini dimuat dalam laporan tahunan yang bersangkutan. Kemudian tugas lain dari Dewan Pengawas Syariah adalah membuat rekomendasi produk baru dari bank yang diawasinya. Dengan demikian, Dewan Pengawas Syariah bertindak sebagai penyaring pertama sebelum suatu produk diteliti kembali dan difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional. Kemudian Dewan Syariah Nasional atau DSN, Dewan Syariah Nasional dibentuk pada tahun 1997 dan merupakan hasil rekomendasi Lokakarya Reksadana Syariah pada bulan Juli tahun yang sama. Lembaga ini merupakan lembaga otonom di bawah Majelis Ulama Indonesia dan sekretaris kegiatan syariah nasional dijalankan oleh Badan Pelaksana Harian dengan ketua dan sekretaris serta beberapa anggota. Fungsi utama Dewan Syariah Nasional adalah mengawasi produk-produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariat Islam
Dewan ini bukan hanya mengawasi bank-bank syariah, tetapi juga lembaga-lembaga lain seperti asuransi, reksadana, modal ventura, dan sebagainya. Dewan Syariah Nasional membuat panduan produk syariah yang diambil dari sumber-sumber hukum Islam. Fungsi lain dari Dewan Syariah Nasional adalah meneliti dan memberi fatwa bagi produk-produk yang dikembangkan oleh lembaga keuangan syariah. Produk-produk baru tersebut harus diajukan oleh manajemen setelah direkomendasikan oleh Dewan Syariah pada lembaga yang bersangkutan. Selain itu, Dewan Syariah Nasional bertugas memberikan rekomendasi para ulama yang akan ditugaskan sebagai Dewan Syariah Nasional pada suatu lembaga keuangan syariah. Dewan Syariah Nasional dapat memberi teguran kepada lembaga keuangan syariah jika lembaga yang bersangkutan menyimpang dari garis-garis panduan yang ditetapkan. Hal ini dilakukan jika Dewan Syariah Nasional telah menerima laporan dari Dewan Pengawas Syariah pada lembaga yang bersangkutan mengenai hal tersebut. Jika lembaga keuangan syariah tersebut tidak mengindahkan teguran yang diberikan, Dewan Syariah Nasional dapat mengusulkan kepada otoritas yang berwenang seperti Bank Indonesia dan Departemen Keuangan untuk memberikan sanksi agar perusahaan tersebut tidak mengembangkan lebih jauh tindakan-tindakannya yang tidak sesuai dengan syariah. Dan di bawah ini adalah merupakan perbandingan bank syariah dan konvensional. Hal ini akan kita bahas pada pertemuan offline nanti. Demikian kuliah kita pada kesempatan hari ini. Sampai berjumpa pada lain waktu dan lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.